Pernahkah kamu berpikir mengapa kita menua dan mati? Apa itu sebenarnya penuaan? Apakah penuaan adalah suatu konsekuensi tak terhindarkan dari kehidupan? Apakah semua makhluk hidup menua dan akhirnya mati seperti manusia? Apa yang bakal kamu jelaskan ke anak-anakmu ketika mereka bertanya hal itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu semakin relevan hari ini, dikala angka harapan hidup orang rata-rata memanjang 2 kali lipat hanya dalam waktu seabad. Waktu seabad itu relatif pendek dibandingkan dengan usia spesies manusia dan hominin nenek moyang kita yang mencapai jutaan tahun. Seabad hanyalah ibarat sekedipan mata dalam rentang waktu kosmos. Usia harapan hidup rata-rata nenek moyang kita umumnya tidak pernah lebih dari usia 25-35 tahun. Beberapa penelitian arkeologis terhadap kerangka manusia prasejarah mengindikasikan bahwa usia rata-rata mereka saat meninggal berkisar antara 25-35 tahun. Dari mana para peneliti itu tahu? Dari proses kalsifikasi bagian tulang-tulang tertentu yang terjadi di usia-usia spesifik. Sebagian besar di antara mereka mati di usia muda oleh sebab penyakit infeksi. Hanya segelintir di antara mereka yang berhasil mencapai usia lanjut atau lebih dari 60 tahun. Pertanyaan-pertanyaan tentang penuaan menjadi tidak begitu terdengar gaungnya di tengah masyarakat. Karena memang proporsi orang usia lanjut sangat sedikit dalam komposisi demografi mereka. Untuk apa mempertanyakan sesuatu yang hanya dialami oleh sedikit orang? Seperti layaknya untuk apa membahas persoalan risiko mati kejatuhan meteor. Risiko seperti itu sangatlah kecil, absurd dan tidak relevan dibahas dalam kehidupan sosial. Peningkatan angka harapan hidup sebenarnya mulai terjadi sejak adanya revolusi industri yang bermula di Eropa dan Amerika pada abad ke-19. Revolusi industri mendorong peningkatan taraf hidup penduduk bumi. Melalui industrialisasi di bidang pertanian, produksi bahan-bahan pokok penunjang kehidupan meningkat drastis. Dan hal ini menekan angka kematian prematur akibat kondisi kekurangan gizi. Sementara industrialisasi di bidang medis mendorong perbaikan teknik pengobatan penyakit infeksi sebagai penyakit utama penyebab kematian prematur pada umumnya. Hal-hal inilah yang menyebabkan angka harapan hidup meningkat di atas usia 40 tahun. Di London, angka kematian bayi menurun dari 74,5% di abad ke-18 menjadi 31,8% di abad ke-19. Di dunia, usia harapan hidup yang berkisar antara 30-an tahun di permulaan abad ke-20 menjadi tembus di atas 48 tahun pada permulaan tahun 1950. Terjadi peningkatan sebanyak lebih dari 50%. Dan data terakhir di tahun 2017, angka harapan hidup di dunia telah menjadi 72 tahun, meningkat kembali 50%. Artinya ada peningkatan sebanyak 1% per tahun. Padahal data sensus di Eropa abad pertengahan menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 800 tahun, yaitu dari tahun 1000 sampai 1800, laju peningkatan usia harapan hidup rata-rata hanya 0,05% per tahun. Artinya ada peningkatan laju usia harapan hidup sebanyak 20 kali lipat. Kondisi yang sangat jauh berbeda terjadi saat ini. Data dari PBB menyebutkan bahwa di tahun 2015 populasi lansia diperkirakan ada 901 juta orang. Jumlah itu akan meningkat menjadi 1,4 miliar di tahun 2030. Dan 2,1 miliar di tahun 2050. 1 dari 8 orang di dunia tahun 2015 adalah lansia. Di tahun 2030, 1 dari 6 orang di dunia adalah lansia. Dalam kurun waktu yang sama pula, jumlah lansia akan menjadi lebih banyak daripada jumlah bayi. Jumlah lansia atau orang berusia lebih dari 60 tahun yang di sepanjang sejarah tidak pernah lebih dari 2% dari total jumlah penduduk, saat ini melonjak 500%. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini sudah pasti membawa dampak dalam aspek sosial ekonomi yang sangat luas. Data dari studi Survey in Europe on Nutrition and the Elderly, Seneca, tahun 1996 menyebutkan bahwa 68% pria dan 78% wanita umur 75-80 tahun setidaknya memiliki satu penyakit kronis.
dibandingkan dengan penyakit infeksi atau communicable diseases. Penyakit kronis atau non-communicable diseases adalah penyumbang angka morbiditas dan mortalitas tertinggi di abad ke-21. Dari total kematian global yang mencapai 56 juta pada tahun 2012, lebih dari separuhnya, yaitu sekitar 38 juta disebabkan oleh non-communicable diseases. Hampir 3/4 kematian atau 28 juta akibat NCD terjadi di negara-negara berkembang. Dengan laju peningkatan seperti ini, angka kematian NCD akan diproyeksikan mencapai 52 juta kematian per tahun pada tahun 2030. Dengan data sebesar itu, laporan PBB tahun 2015 menyebutkan bahwa konsekuensi ekonomi dari isu penuaan global adalah sebesar 3.000 triliun per tahun. Angka yang fantastis. Teknologi yang kita punya saat ini tampaknya sukses untuk memperpanjang usia hidup rata-rata manusia dengan mengatasi kematian prematur akibat konsekuensi malnutrisi dan penyakit infeksi. Tapi kelabaan ketika berhadapan dengan penyakit kronis yang muncul belakangan di usia lanjut. Teknologi yang kita punya ini tidak mampu mengantisipasi penderitaan yang dialami mereka-mereka yang telah mencapai usia senja itu. Mimpi buruk seperti kisah mitos Titonus dari Yunani kuno tampaknya menjadi kenyataan di abad ke-21. Titonus adalah manusia fana biasa. Eos, sang Dewi Fajar, jatuh cinta kepada Titonus dan membawanya keluar dari istana Troya menuju Ethiopia. Karena menyadari bahwa suatu saat Titonus akan menua dan mati sebagaimana manusia fana lainnya, Eos meminta kepada Dewa Zeus agar menganugerahi Titonus dengan keabadian. Zeus mengabulkan permintaan Eos. Titonus memang menjadi manusia abadi, tidak akan pernah mati. Tapi Eos lupa untuk meminta kepada Dewa Zeus agar juga menganugerahi Titonus keremajaan abadi. Titonus menjadi bertambah tua, renta, penuh penderitaan karena segala penyakit akibat usia tua, tapi tak kunjung mati. Mulai sejak tahun 1950-an, para ilmuwan medis dan biologi mulai menyadari hal ini. Namun sayang, laju perkembangan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penuaan atau lebih dikenal dengan biogerontologi tidak sekencang laju pertambahan usia harapan hidup dan populasi lansia. Untuk sekadar kita ketahui, biogerontologi adalah ilmu cabang biologi yang berusia muda dibandingkan induk ilmunya sendiri, yaitu biologi, yang telah berusia lebih kurang 500 tahun. Biogerontologi mulai berkembang pada awal abad ke-20. Lambatnya perkembangan ilmu ini dibandingkan ilmu-ilmu lain oleh karena tidak adanya organisasi nasional yang mempromosikan riset-riset di bidang penuaan dan menyediakan ekosistem yang kondusif bagi pertukaran ide dan temuan di antara para ilmuwan pakar biogerontologi. Sedangkan cabang-cabang ilmu biologi lain seperti fisiologi, anatomi, biokimia memiliki komunitas profesional yang solid dengan segudang dana riset yang menarik lebih banyak peneliti lain sejak 150 tahun yang lalu. Mereka juga rutin mengadakan pertemuan ilmiah tahunan. Baru pada tahun 1937, sekelompok peneliti di bidang penuaan mulai mengadakan pertemuan pertama, Club for Aging Research di Woods Hole, Massachusetts, Amerika Serikat. Club for Aging Research belakangan berkembang menjadi Gerontological Society for America. Pada tahun 1946, organisasi profesional ini menerbitkan jurnal ilmiah pertamanya yang secara eksklusif terfokus pada riset-riset terkait penuaan. Dalam waktu yang relatif bersamaan, di tahun 1942, para dokter yang menyadari bahwa insiden penyakit kronis mulai meningkat seiring peningkatan usia harapan hidup mendirikan American Geriatric Society. Geriatri adalah cabang ilmu kedokteran yang mengkaji penyakit-penyakit terkait penuaan dan lansia. Gerontological Society for America dan American Geriatric Society menjadi instrumen yang esensial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa isu-isu penuaan memerlukan program riset yang terfokus dan terorganisir. Jika tidak segera dilaksanakan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, akan menghadapi krisis kesehatan di masa yang akan datang. Untuk memenuhi kebutuhan tentang program riset, National Institute of Health, lembaga pemberi hibah penelitian medis dan biologi, mendirikan Center for Aging Research di tahun 1957. Program riset ini berkembang pesat dalam 1,5 dasawarsa.
Di tahun 1974 didirikanlah National Institute on Aging sebagai lembaga pemberi hibah mandiri di bawah NIH. Saat ini NIA menghibahkan dana sebanyak lebih dari 3 miliar dolar AS per tahun untuk riset terkait penuaan mulai dari aspek biologi, medis, dan ilmu perilaku. Lantas apa yang telah berhasil diungkap para peneliti di bidang penuaan itu? Apa saja temuan mereka dengan dana penelitian sebesar itu? Pembahasan tentang penuaan secara garis besar dapat dipilah menjadi 3 bagian. Pertama, yaitu bagian yang membahas tentang apa itu penuaan, bagaimana kita mendefinisikan penuaan, dan bagaimana kita mengukurnya. Kedua, mengapa penuaan itu terjadi. Dan terakhir, bagaimana mekanisme proses penuaan itu berlangsung di berbagai tingkat organisasi biologis, mulai dari level molekul sampai ke organisme, dan bagaimana kita menerjemahkan mekanisme penuaan di tingkat molekuler sampai ke tingkat organisme. Sebelum membahas lebih jauh segala sesuatunya, kita harus mulai dulu dari definisi. Apa itu yang disebut dengan penuaan? Pembahasan tentang hal ini akan kita lakukan di video selanjutnya.